Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustadz Zaini Mutakin Akif. Masih di kelas 4 tema 1 subtema 2. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang keempat. Namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kalian berdoa, jangan lupa persiapkan buku dan alat tulis kalian. Bisa kalian buka buku tematiknya halaman 110. Setelah kalian buka, marilah kita simak bersama-sama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya itulah yang harus kita pupuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana untuk menjalin kebersamaan agar dalam keberagaman akan semakin terjalin? Nah, seperti apa bentuk kerjasama yang lain? Mari kita bahas. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan juga Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantungkan lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman lainnya yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak walaupun berbeda-beda. Bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, inilah ya contoh perbedaan dalam kerjasama. Di sini ada orang yang berbeda agama. Ya, kemudian saat Minggu pagi, ya, ada yang beragama Katolik, ya, atau non Muslim, ya, mereka harus beribadah, maka yang lain, teman-teman yang lain juga harus menghargai. Nah, begitu juga ketika datang waktunya sholat zuhur, ya, saatnya mereka yang beragama Islam menjalankan ibadah sholat zuhur. Nah, yang beragama Islam tadi, ya, Edo dan Marta, ya, juga menghargai waktu, ya, untuk sholat zuhur, ya. Bahkan mereka semakin semangat
dalam perbedaan. Nah, dari teks ini ya bisa kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada setiap paragraf ya. Pada paragraf 1, kalimat pertama, tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. 2, hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. 3, hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. 4, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. 5, pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat. Nah, ide pokok pada paragraf pertama, kira-kira menurut kalian apa? Ayo, ada di kalimat 1, 2, 3, atau 4, ataupun 5. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama, yang lain hanya sebagai gagasan pendukung. Ya, jadi kalimat utamanya yaitu tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Nah, kalau gagasan pokoknya ada di depan itu namanya deduktif ya. Kita belum belajar, nanti kita belajar lebih dalam mengenai jenis dan macam paragraf. Nah, berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Ketika di rumah kita bisa melaksanakan ronda ya, atau berjaga malam ya, antara masyarakat ini untuk menjaga apa? Menjaga ketertiban. Kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Gotong royong untuk memudahkan kita dalam bekerja. Nah, semua ini bisa kita lakukan di mana saja, bukan hanya di masyarakat, bisa juga kita lakukan di sekolah, ya, di rumah. Nah, di rumah contohnya apa, Ustadz? Contohnya kalian membantu orang tua kalian membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, setelah melihat video pembelajaran, jangan lupa kalian kerjakan buku kalian halaman 111 dan 113. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Terima kasih untuk kalian yang selalu sabar menghadapi pandemi ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, jaga diri kalian dengan menaati protokol kesehatan. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.